Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pemirsa. Dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di Special Talk Show bersama Dinas Syariat Islam Aceh. Bersama saya Agustiada. Selama 60 menit ke depan, kita akan bersama narasumber untuk memperbincangkan dengan topik yang setiap harinya juga berbeda. Dan di siang hari ini, kita akan membahas untuk topik peran aktif komponen masyarakat mempercepat proses pelaksanaan syariat Islam. Ya, baik, dan saya juga sudah bersama Bapak Rusli Daud SHI, selaku pimpinan Dayah Misrul Huda Malikul Saleh Gampung Lamjame, Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak Rusli Daud. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Anda Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, boleh dong cerita sedikit Pak Rusli tentang bagaimana cara Anda memimpin dan juga ini peran serta masyarakat juga mempercayakan anak-anaknya untuk dididik menuntut ilmu di Dayah Misrul Huda Malikul Saleh ini, Bapak. Ya, paling kepemimpinan kita di Dayah Misrul Huda itu adalah bagian juga daripada implementasi syariat Islam yang ikut kami ambil bagian sebagai tanggung jawab kami masyarakat, pimpinan Dayah dalam mempercepat proses syariat Islam. Karena dalam perspektif kami, salah satu media untuk mempercepat ataupun sarana mempercepat syariat Islam adalah dengan kita bekali generasi muda mulai dari anak-anak dengan ilmu pendidikan Islam. Baik, nah kalau untuk tingkatan pendidikannya mulai dari level berapa? Seperti mungkin setara dengan SD atau bagaimana Bapak? Iya, kalau kita bagi kurikulumnya, kalau sore kita didik anak-anak semacam CPQ ya. CPQ itu karena pendidikan Al-Quran itu usia SD kelas 1 sampai kelas 6. Jadi mereka kita terapkan membaca Iqra atau setingkatnya. Ya. Kemudian kalau malam kita menerima, ada juga yang mondok adalah semacam tingkatan remaja. Ada dari mulai tingkat SMP dan SMA bahkan yang sudah kuliah. Itu kita ajari kepada mereka tentang pembagian ilmu akhlak, yaitu tasawuf, fikih dan tauhid dengan membaca kitab-kitab baik kitab jauh ataupun kitab kuning. Baik, nah apakah Dayah ini juga memperlakukan seperti pendidikan berbasis modern? Iya, mungkin itu masih dalam tahap ya, tapi untuk sementara belum. Belum ya. Nah, ini di Aceh sekarang sudah sangat banyak menjamur sekali daya-daya ataupun pesantren tradisional ataupun modern nih Bapak Rusli. Nah, yang menjadi sebuah mungkin poin ataupun kelebihan dari Dayah Misrul Huda ini apa yang tidak ada di dayah lainnya Bapak? Iya, secara kurikulum semua pesantren yang salafiyah itu ada yang tradisi sama. Sama, artinya pada dasarnya kita mengajar 3 ilmu itu, tauhid, fikih dan tasawuf dan juga alat-alatnya. Itu kurikulumnya sama. Karena setelah ada lahirnya Badan Dayah kalau dulu ya Pak Prof ya, sekarang Dinas Dayah itu mereka juga sering kolaborasi dengan syariat Islam. Tadi Pak Prof juga nanti sudah pernah juga Dinas Syariat Islam dulu-dulu itu adalah sudah melahirkan sebuah kurikulum, artinya yang baku. Jangan antara satu pesantren dengan pesantren yang lain itu berbeda kurikulumnya. Jadi sudah disamaratakan kurikulum yang dibuat oleh Dinas Dayah dan juga kerjasama dengan Kemenang. Baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Rusli Daud. Nanti kita akan lebih dalam lagi untuk mengupas tentang peran aktif komponen masyarakat juga dalam penerapan syariat Islam yang ada di Aceh khususnya ya Bapak ya. Dan saya juga pemirsa sudah bersama Guru Besar UIN Araniri Banda Aceh, Bapak Profesor Dr. Syarizal Abbas MA. Assalamualaikum Bapak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sebuah kesempatan emas untuk saya bisa berjumpa langsung dengan Anda yang biasanya saya juga sering melihat beliau di sosmed ya ataupun surat kabar ya dengan segudang prestasi dari Bapak Prof. Prof, ini kita melihat Aceh sekarang memang sudah sangat lama sekali mengedepankan syariat Islam ataupun penerapan syariat Islamnya sendiri dan ini juga sudah berbaur mendarah daging di kalangan masyarakat. Tetapi kita melihat bahwasanya masih banyak hambatan dalam penerapan syariat Islam seperti ada kelompok yang pro dan juga ada yang kontra. Bagaimana menurut Anda dengan segala penerapan syariat Islam, apakah juga sudah berjalan dengan sesuai ekspektasi? Ya. Baik, para pemirsa yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau bicara tentang syariat Islam di Aceh itu ada 2 perspektif yang harus kita lihat. Pertama,
syariat Islam sebagai bagian dari ajaran yang diyakini oleh masyarakat Aceh, bahwa itu sudah berjalan sejak Islam datang ke Aceh. Ya. Adanya kerajaan Samudra Pasai, adanya kerajaan Aceh Darussalam, itu menandakan bahwa pelaksanaan syariat Islam itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh sampai sekarang. Tentunya. Jadi pada dimensi itu syariat Islam itu dalam bidang akidah itu jalan, ya kan? Ibadah jalan, ya kita puasa seperti hari ini itu juga bagian dari pelaksanaan syariat Islam. Kita jalan. Ya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain, ya, zakat, ya infak, ya sedekah itu jalan. Nah, pada dimensi ini, dimensi normatif ajaran ini itu berjalan sebagaimana adanya, sama dengan provinsi lain, sama dengan daerah lain di Indonesia. Nah, dimensi kedua dari syariat Islam di Aceh itu bahwa syariat Islam di Aceh itu dikerjakan oleh negara. Nah, itu yang berbeda dengan provinsi lain. Ya, artinya apa? Pemerintah itu punya tanggung jawab besar untuk memastikan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh. Nah, sehingga pemerintah Aceh itu punya tanggung jawab sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Misalnya pemerintah Aceh bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berwenang membuat kanun Aceh agar syariat Islam itu bisa jalan dalam semua aspek. Dibuatlah kanun tentang pembinaan akidah umat, dibuatlah kanun tentang jinayah, dibuatlah kanun tentang hukum acara jinayah, dibuatlah kanun tentang sistem jaminan produk halal, ya kan? Itu semuanya agar syariat Islam itu bisa berjalan dengan baik. Bahkan yang terakhir kemarin itu ada tentang kanun lembaga keuangan syariah. Nah, ini untuk apa? Agar masyarakat Aceh itu semua aspek itu bisa menjalankan. Masyarakat Aceh jangan lagi berpraktek riba, ya. Ada lembaga keuangan syariah, silahkan digunakan lembaga itu. Ya. Nah, jadi ada kewenangan-kewenangan pemerintah yang itu tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia. Kita boleh menjalankan hukuman sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah ketika ada orang yang melanggarnya. Ya, dibuatlah kanun, ya, seperti kanun jinayah, kanun lembaga keuangan syariah, sistem jaminan produk halal, pendirian rumah ibadah, itu kan diatur semua agar syariat Islam dalam semua aspek itu bisa berjalan. Jadi kalau kita mau lihat, inilah yang membedakan bahwa Aceh punya otonomi dengan provinsi lain. Provinsi lain tak boleh buat kanun atau perda tentang lembaga keuangan syariah. Tak boleh dia buat kanun perda tentang hukum jinayah. Tak boleh, karena dia tidak punya kewenangan. Nah, jadi oleh karena itu kita melihat Aceh itu pelaksanaan syariat Islam dua aspek. Aspek ajaran itu jalan. Dan satu lagi adalah aspek bahwa syariat itu menjadi kewenangan pemerintah dalam konteks itu. Jadi oleh karena itu pemerintah Aceh tidak boleh angkat tangan, tidak ada urusan saya, tidak boleh lagi. Jadi semuanya harus menjadi bagian di dalam urusan pemerintahan. Oleh karena itu sekarang ini agar syariat ini bisa jalan dengan sempurna, dengan baik, walaupun tanggung jawab itu ada pada pemerintah dalam konteks formal, tapi komponen masyarakat lain juga harus ikut berpartisipasi. Tidak mungkin pemerintah saja. Ya, jadi kita di dunia pendidikan, ini Ustadz tentu punya daya, punya pesantren. Itu dalam rangka membina karakter, membina anak-anak Aceh ini agar patuh, taat untuk menjalankan ajaran agama. Nah, demikian juga misalnya kami di dunia perguruan tinggi, di UIN Araniri juga begitu. Kita mendidik para mahasiswa agar dia punya pola pikir yang Islami, dia punya perilaku yang Islami, dia bisa menjadi pekerja yang Islami, dia menjadi birokrat yang Islami, dia bisa menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang mampu mengayomi masyarakat agar masyarakat itu hidup lebih baik. Jadi demikian juga ada komponen yang lain, nanti ada komponen birokrat, ya, pelaku usaha juga semua. Nah, jadi kalau kita numpu pada pemerintah saja juga nggak bisa jalan dengan sempurna. Jadi ada aspek pendidikan, nanti pelaku ekonomi. Nah, kalau kita sudah bicara tentang peran komponen, itu semua komponen. Ada pelaku usaha juga, pelaku usaha, pedagang, ya kan?
petani. Nah, jangan pula kaitan dengan pupuk sudah lupa syariah. Ya kan? Kaitan dengan riba, tutup mata praktek yang riba, ya kan? Karena itu kepentingan ekonomi, ya tidak bisa lagi sekarang. Kalau dulu bolehlah alasan bahwa tidak ada alternatif, ya tidak ada pilihan, ya. Tapi sekarang sudah ada pilihan. Ya, betul. Ya, oleh karena itu supaya semua orang punya concern, maka pendidikan menjadi sumber agar orang-orang ini bisa menjalankan syariat dengan baik. Jadi fondasinya adalah tetap pada pendidikan. Baik, nah lantas dengan segala kemudahan ataupun kelebihan yang diberikan untuk Aceh dalam penerapan syariat Islam nih, Prof, kita melihat Aceh bisa menetapkan syariat Islam yang benar menjalankan. Namun bagaimana terkendala dengan kelompok yang kontra terhadap pegiat HAM misalkan? Nah, ini bagaimana menurut Anda, Prof? Ya, ketika pelaksanaan syariat Islam di Aceh dilakukan secara formal melalui regulasi negara, pasti ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat. Kalau kita urut, kenapa mereka tidak sependapat? Karena belum cukup memahami secara komprehensif, secara mendalam apa hakikat syariat itu. Ya, jadi itu sebetulnya yang. Tapi ketika kita bisa memberi penjelasan hal yang seperti itu, maka itu bisa difahami. Pengalaman saya dulu di Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh selama 4 tahun lebih sedikit, itu ketika itu memang kanun yang kita hasilkan itu kanun yang memang sensitif, ya kan? Iya. Artinya kanun yang akan melahirkan pro kontra. Misalnya kanun tentang pembinaan akidah umat, ya kan? Persoalan daerah perbatasan, ya. Ada orang yang pindah agama, kanun berkaitan dengan hukum acara jinayah, berkaitan dengan jinayah, berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Tapi ini memang harus kita atur sedemikian rupa. Ini cenderung banyak komplain, banyak komentar, bahkan kita dianggap melanggar human right, kan gitu. Tapi setelah kita lakukan diskusi, dialog, sebetulnya tidak. Ya, saya beri contoh yang paling singkat berkaitan dengan pandangan-pandangan yang memandang bahwa syariat Islam di Aceh itu dianggap melanggar human right. Saya beri contoh yang paling simple. Ketika di kanun hukum jinayah diatur satu perbuatan yang dilarang, yang katakanlah yang dilarang itu zina, ya kan, diancam pidana cambuk itu 100 kali cambuk. Itu dianggap melanggar hak asasi manusia. Iya, betul. Terus kalau kita tanya kenapa hukum syariah itu melarang zina, ya, terlepas dari logika syar'i, kita tanya kepada seorang yang punya ibu, seorang ibu punya anak perempuan. Kita tanya saja, kalau seorang ibu punya anak perempuan, dia mendidik, dia mengasihani, dia mengajarkan dia, dan ingin hidup anaknya itu sukses, menjadi buah hati. Terus anak itu berzina, ya, atau anak itu diperkosa, itu gimana perasaannya? Hancur kan? Iya. Nah, jadi syariat itu melarang, nggak boleh buat seperti itu. Nah, jadi terus bagaimana keturunan nasabnya? Oh, itu dalam syariah itu harus jelas siapa nasab seorang anak itu. Jadi perilaku-perilaku itu secara kemanusiaan itu tidak sehat. Perilaku-perilaku itu secara logika rasional itu tidak baik. Tidak baik secara fisik, tidak baik secara psikologis, tidak baik juga secara sosial. Jadi dampak itu syariah itu sudah dari dulu sudah memberikan larangan itu, ya tergantung kita bagaimana kita menggali apa falsafatut tasyri' di balik aturan itu. Nah, jadi ketika kita beri contoh-contoh yang rasional yang seperti itu, kenapa disebut perbuatan itu perbuatan keji, perbuatan fahisyah itu ada logika rasional. Ya, jadi belum lagi kita masuk melalui kenapa Allah memberikan larangan seperti itu agar hifdzun nasab, ya, hifdzun nasal itu bisa terpelihara dengan baik. Jadi ketika kita beri penjelasan, ya kalau bagi teman-teman yang di Eropa dan Amerika, ya dia tidak berdasarkan pada ideologi. Nah, ya,
Anda percaya Quran, saya tidak akan, kata dia. Anda yakin dengan kebenaran ajaran syariah, saya tak yakin. Tapi bisa nggak Anda tunjukkan kepada saya bahwa ajaran syariah itu bisa diterima oleh akal sehat? Nah, jadi saya dulu 2013 sampai 2017 itu kita memberikan penjelasan secara falsafah dan akhirnya saya yakin pada di akhir 2017 saya di situ itu tidak banyak lagi komentar. Ya kita silakan saja diskusi, silakan saja kita berdialog. Jadi ternyata mereka itu memenuhi itu karena dia tidak paham. Tapi kalau dia paham, insya Allah bisa diterima. Baik. Terima kasih Prof dan juga Pak Ustadz. Nanti kita akan segera kembali dan pemirsa siapkan telepon Anda nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga kami membukakan telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kami di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show bersama Dina Syariah Islam Aceh.